Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Selamat kembali kita untuk bersekutu dalam ibadah keluarga. Ibadah kita kali ini bertempat di keluarga besar Sukiat. Kepada kepala rumah tangga di tempat ini atau yang mewakili, kami persilahkan untuk dapat menyampaikan sambutan sekaligus pokok doa yang akan kita dukung dalam doa syafaat nanti. Kami persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Merdeka! 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 Terima kasih. Karena ketepatan pada hari ini tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, maka dengan semangat kita yang membara, kita menyampaikan ucapan merdeka karena NKRI adalah harga mati. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, di mana kita berterima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara, terutama majelis dan Bapak Pendeta yang melayani kami untuk melaksanakan ibadah keluarga. Dan saat ini bertepatan tanggal 17 di tempat kami. Dan kebetulan juga pada saat ini di rumah kami sini banyak yang berulang tahun. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Pendeta dan saudara-saudara sekalian untuk mendukung di dalam doa. Pertama, cucu kami Made Laura yang tepat tanggal 17 Agustus ini dia dilahirkan. Dan kemudian yang kedua adalah anak kami Dewi Siti Agusmawati tanggal 19 Agustus ini juga dilahirkan. Dan yang ketiga adalah saya sendiri tanggal 20 Agustus untuk ulang tahun kami. Dan yang terakhir di dalam ulang tahun ini adalah kami di rumah ini bersama istri sudah berkeluarga selama 43 tahun, dan pada tanggal 20 Agustus kami diberkati nikah di Blimbing Sari sana. Nah, untuk itu kami mohon dukungan doa agar di dalam rumah tangga kami selalu mendapatkan suatu damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kelima, kami mohon dukungan doa untuk anak kami Niko, di mana anak kami Niko sudah hampir 2 tahun hingga saat ini belum punya keturunan. Untuk itu kami mohon dukungan doa supaya dia mempunyai keturunan dan bisa mendapatkan berkat anugerah dari Tuhan anak itu. Dan yang ke-6 untuk anak kami Woro Ayu Sri Kandi, dengan adanya COVID ini dia di PHK dari pekerjaannya. Mudah-mudahan selesai COVID ini dia bisa bekerja kembali dan bisa mendapatkan suatu kecukupan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, kami mohon dukungan doa untuk keluarga besar kami, baik yang ada di Jawa, di Bali, di Lombok, maupun yang ada di Dompu. Hendaknya Tuhan Yesus selalu memberkati, melindungi dengan suasana COVID ini. Terima kasih, saya rasa itu saja yang perlu kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Terima kasih Pak Sukiat untuk sambutannya. Di usia lanjut masih semangat dan berkobar-kobar. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 367, kita kidungkan baitnya yang pertama.
Padamu Tuhan dan Allahku, dan sisa yang berikutnya, mari kita angkat bersama-sama. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, suka dan duka, Engkau selalu setia pada kami. Kami bersyukur karena kesempatan dengan keluarga Sukiat untuk boleh menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, kuduskan ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 8 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini. Mari kita berdoa. Kasih-Mu ya Tuhan yang mempersekutukan kami bersama dengan keluarga kekasih, keluarga Bapak Sukiat di tempat ini. Dan saat ini, di tengah-tengah persekutuan ini, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari, dibacakan dari kitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau tahu seseorang itu Kristen atau tidak, paling gampang itu kalau dia pakai kalung salib. Iya kan? Itu berarti tanda bahwa dia adalah pengikut Kristus. Tetapi apakah memang salib itu juga yang dihidupi dalam kehidupannya? Nah, hanya kadang lambang. Ada yang pakai kalung salib, ada yang pakai anting salib, ada yang juga tato salib di badannya. Artinya kalau orang lihat sepintas, oh iya ini Kristen. Tapi dalam banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita,
semua terjadi hanya sebagai lambang saja. Tetapi dalam praktek kehidupan belum tentu ia menghidupi gambar salib. Salib itu buat kita apa sih? Gitu kan? Salib adalah tanda bahwa Kristus telah berkorban bagi kita. Dan lewat pengorbanannya maka kita telah diselamatkan. Kita telah dihidupkan dari kematian menuju kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus yang ditulis kepada jemaat di Roma ini, dia juga mau menjelaskan bagaimana tanda seseorang yang benar-benar milik Kristus. Bukan dari apa yang kelihatan, tetapi dari apa yang dihidupi di dalam diri seseorang. Firman Tuhan yang jelas mengatakan kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini menarik bahwa dia menjelaskan tentang roh Allah yang hidup tetapi tidak memiliki roh Kristus. Karena penjelasan ini disampaikan di tengah-tengah kehidupan orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yang tidak menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Padahal tidak bisa diabaikan. Kalau mereka menerima, mereka mengakui Allah sebagai Tuhan dan Juru, sebagai Tuhan yang menciptakan, yang memberikan kehidupan kepada mereka, maka Allah yang sama yang hadir dalam diri Yesus Kristus pun harus diterima. Kenapa? Karena cara Allah menyelamatkan orang-orang percaya adalah lewat pembuktian dari keteladanan Kristus di dalam kehidupannya selama ia berada di tengah-tengah kehidupan manusia. Bahwa keteladanan Kristus itu menunjukkan kepada kita bahwa ada ketaatan yang tidak bisa ditawar. Ada kesetiaan yang tidak bisa ditawar. Taat kepada Sang Bapa dan setia melakukan apa yang dikehendaki oleh Sang Bapa. Nah, ini peran roh yang bekerja dengan luar biasa dalam diri Yesus Kristus. Dan roh itu hidup bersama-sama dengan Kristus. Bahkan ketika Kristus mati, roh itu tetap hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Paulus menegaskan dalam bagian pertama ayat bacaan kita di ayat 9 ini, dia mau supaya orang kita tidak hanya sekedar mengaku, tapi kita harus menyatakan itu dalam kehidupan kita. Kehidupan yang apa yang harus kita nyatakan? Keteladanan Kristus. Maka dia bilang, kalau dia tidak memiliki roh Kristus, sama aja. Dalam bagian kedua kan bacaannya, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, umat Israel, orang Yahudi sendiri adalah milik Allah, umat pilihan Allah. Tetapi kegagalan mereka untuk melakukan kehendak Allah lewat Taurat yang disampaikan kepada mereka, membuat Allah menawarkan Kristus sebagai jalan keluar bagi mereka. Nah, roh Kristus yang harus menghidupi mereka, sehingga cara hidup mereka bukan mengacu kepada apa yang mereka pahami dari Taurat. Sama ketika kita bicara tradisi ya. Tradisi dari latar belakang kita semua ada banyak hal yang baik. Kita boleh melakukan hal yang baik. Tetapi ketika kita tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua jadi sia-sia. Semua jadi tidak bermanfaat apa-apa karena kita telah dimeteraikan sebagai milik Allah di dalam Kristus dengan tuntunan Roh Kudus. Yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan, tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang milik dosa, mati karena dosa. Tetapi roh Allah adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, ini dua hal yang menarik. Dia bicara tentang Kristus, dia bicara tentang Allah lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Kristus memang dihadirkan Allah untuk menyampaikan dan menuntun orang kepada jalan keselamatan itu, tapi pemilik keselamatan dan kehidupan yang kekal itu adalah Allah. Dia yang berkuasa, dia yang bertahta. Kristus adalah bentuk lain dari kehadiran Allah untuk menawarkan jalan keselamatan bagi manusia. Sehingga kedua hal ini, ketika kita bicara tentang Allah Bapa dan Allah Anak, maka kita bicara juga tentang peran roh yang harus bekerja untuk memahami peran Allah sebagai Bapa dan peran Kristus sebagai Anak. Bahwa Allah sebagai Bapa adalah pencipta dan pemilik kehidupan ini.
adalah Allah yang memiliki seluruh dunia ini. Dan dia adalah pemilik tempat yang menjadi tujuan kehidupan dari iman dan percaya kita. Lalu kemudian dalam perjalanannya kegagalan manusia untuk menemukan Allah dalam kemuliaannya ditawarkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Bahwa Kristus adalah jalan masuk. Roh Kristus membuka mata orang untuk mengenal Allah lebih dekat dan membaharui kehidupannya. Menyadari bahwa ada hidup yang dimiliki ini tidak bisa dipertahankan karena dia sifatnya sementara dan dikuasai oleh dosa. Tetapi dengan menerima Kristus maka kita mengabaikan dosa. Kenapa saya bilang kita mengabaikan dosa? Karena dosa hanya mematikan tubuh jasmani kita. Tetapi dosa tidak bisa menghalangi kita untuk memperoleh kemuliaan Allah dalam keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang 11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, identitas. Tadi saya bilang kembali kepada identitas kita. Siapa sih sebenarnya tanda kita menjadi milik Allah itu sebenarnya di mana? Pada kerendahan hati dan ketaatan. Roh itu mengajarkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati dan taat melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tanpa harus bertanya macam-macam. Karena iman itu memang ada orang yang ingin mempertanyakan iman. Tetapi ada hal yang pada akhirnya tidak bisa kita pertanyakan karena itu di luar daripada kuasa dan kemampuan kita. Semua orang bertanya bagaimana tubuh yang sudah hancur, bagaimana yang dimakan ikan, bagaimana yang terbakar, bagaimana yang habis dimakan cacing dan dalam tanda kutip. Kok bisa dibangkitkan? Kalau bayangan kita sebagai manusia, kita tidak bisa mendapatkan jawabannya. Tapi ketika kita bicara tentang iman, maka Allah mampu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Bahkan yang kita bayangkan pun Allah mampu lakukan. Tapi semua kembali kepada ketaatan kita, kerendahan hati kita. Nah, roh itu punya peran untuk membuka mata kita, untuk melihat bagaimana Allah dalam kekuasaannya menuntun kita untuk tetap hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan tadi. Karena belajar dari keteladanan Kristus ya, Yesus menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan itu dengan luar biasa. Teladan yang paling utama itu kan, rendah hati dan taat. Kalau dia tidak rendah hati, sadar bahwa dia adalah anak Allah yang hidup di tengah-tengah manusia, bisa aja dia tidak menganggap manusia yang ada di sekitarnya. Gitu kan? Tetapi dia berusaha dan dia punya kuasa untuk melakukan apapun, termasuk menghidupkan orang mati. Tapi dia tidak menjadikan kuasa itu sebagai kekuatan yang memaksa orang untuk percaya kepadanya. Tapi justru dalam kerendahan hati. Siapa yang butuh dia kasih. Gitu kan? Orang datang, ya semua yang butuh. Siapa yang butuh dia akan diberikan. Apa yang diinginkan akan diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua bicara tentang ketaatan. Ketaatan itu adalah bentuk lain dari kita melihat bahwa Yesus dalam kehidupannya, dia adalah seorang pribadi yang punya otoritas bagi dirinya. Dia boleh memilih untuk mati di kayu salib atau tidak. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Yesus dalam kerendahan, dalam ketaatannya dia tetap tunduk kepada Sang Bapa. Karena menyadari bahwa dia adalah anak, dia adalah pribadi yang diutus tengah-tengah dunia untuk melakukan misi dari Sang Bapa menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Bukan bicara tentang kepentingannya sendiri. Jadi dikatakan bahwa Roh Kristus adalah roh yang mengantarkan kita kepada ketaatan dan kerendahan hati. Itu dua hal yang penting. Roh Allah membuat kita menyadari bahwa kita manusia berdosa. Kita membutuhkan kemuliaan Allah. Kita membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Dan untuk mendapatkan itu maka kita harus tunduk kepada Kristus yang adalah anak Allah yang hidup tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
di hari yang penuh dengan sukacita, semua warga negara Indonesia merayakan ulang tahun yang ke-76 tahun. Bicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan dilihat dari sisi iman. Bahwa kita telah dimerdekakan dari dosa. Karena Kristus yang hadir lewat kematian dan kebangkitannya membuat kita merdeka dari dosa dan maut. Kemerdekaan dari dosa dan maut itu membuat kita bebas untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena kemerdekaan adalah kebebasan. Jadi bukan bebas untuk melakukan kehendak kita, tapi bebas melakukan kehendak Allah dalam Kristus. Kenapa? Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Yang mampu menyelamatkan diri kita adalah Allah di dalam Kristus. Lewat kehadirannya. Maka kita dimerdekakan untuk melakukan kehendak Allah dalam diri Yesus Kristus. Yang pertama. Yang kedua, bahwa di tengah-tengah pergumulan kita sebagai bangsa dan negara di usia yang ke-76 tahun ini, kita semua bergumul dengan pandemik virus COVID-19 yang cukup panjang rentan waktunya. Kurang lebih hampir 1,5 tahun kita berada di dalam. Kita juga dibatasi banyak hal, termasuk ketika kita harus beribadah. Tapi apakah kita melihat itu sebagai bentuk dari kita sementara dijajah? Tidak juga. Tetapi disinilah kerendahan hati dan hikmat yang harus kita miliki. Tetap kita adalah tubuh yang rentan. Rentan dengan banyak hal, termasuk karena kita punya kelemahan dan keterbatasan. Sehingga mau tidak mau, kita harus menyerahkan diri kepada Allah. Kita harus mengenakan identitas kita sebagai anak-anak Allah dengan menghidupkan roh Allah dan roh Kristus dalam kehidupan kita. Roh Allah tidak membuat kita menjadi angkuh dan sombong. Dan roh Kristus membuat kita hidup dalam kerendahan hati dan taat. Rendah hati saja tidak apa-apa. Hari ini kita boleh ikut apa yang dikehendaki Allah lewat pemerintah. Prokes, vaksin, tinggal di rumah, cuci tangan, dan sebagainya. Hindari kerumunan. Ya mungkin kita harus ikuti itu dalam kerendahan hati. Jangan merasa sehat lalu saya bilang, enggak apa-apa, saya sehat kok. Enggak. Itu keangkuhan. Virus itu enggak kelihatan Bapak Ibu. Ya kan? Jadi ketaatan membuat kita disiplin untuk menerapkan apa yang menjadi kebijakan pemerintah di masa pandemi ini. Karena ini adalah proses yang membuat kita menuju kepada kemenangan, kemerdekaan, sehingga ada saat di mana kita bisa memenangkan virus COVID-19 ini. Kita bisa keluar dari situasi ini. Kita bisa bersahabat, kita bisa menjadi bagian dari dunia yang bebas, merdeka, untuk menjalani kehidupan kita sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita hayati dan syukuri kemerdekaan bangsa dan negara ini sebagai anugerah Tuhan. Dan sebagai para pengikut Kristus, tunduklah dalam kerendahan hati. Lakukanlah apa yang dikehendaki oleh pemerintah. Dan tetap taat dan setia untuk disiplin melakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Memberkati kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terlebih bagi bangsa dan negara ini, sehingga kami boleh mengingat rayakan kemerdekaan yang adalah anugerah Tuhan yang ke-76 tahun. Walaupun dalam merayakan 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara ini, kami berada dalam suasana yang tidak baik. Tetapi selaku orang percaya, kami mau hidup mengandalkan roh Allah dan roh Kristus yang menuntun kami untuk tetap hidup dalam kerendahan hati, dalam ketaatan,
dan kesetiaan kepada Allah sang pemilik kehidupan ini. Terima kasih Tuhan yang karena Kristus Engkau menyelamatkan kami, Engkau membebaskan kami dari dosa dan maut, dan memastikan kehidupan yang kekal bersama dengan Sang Bapa di surga. Terima kasih untuk semua yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, dan kami berdoa bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan, baik yang mengambil bagian dalam persekutuan saat ini maupun di rumah masing-masing. Bapak berkati kami semua dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pergumulan di tengah-tengah masa sulit ini ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami mati kelaparan atau menderita di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan pasti punya cara untuk menganugerahkan berkat baik jasmani maupun rohani dalam kehidupan kami, asal kami tetap hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan kepadamu ya Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan, dan tandanya adalah kerendahan hati dan ketaatan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan sakit penyakit mereka yang harus menjalani isolasi mandiri, mereka yang harus dirawat di rumah-rumah sakit, atau mereka yang sementara dalam masa pemulihan. Tuhan berkati setiap obat penawar makanan, minuman, tangan para medis, maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja dan jemaat-Mu, para pelayan-Mu di Aken Penatua. Beri kami kesehatan untuk terus dapat melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi lewat tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, Bapa berkati mereka juga, beri mereka kekuatan dan kesehatan. Limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga sekalipun mereka harus bersekolah dalam suasana daring, tetapi itu tidak mengurangi semangat mereka. Itu tidak menghambat mereka untuk memperoleh masa depan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Lebih khusus kami berdoa bagi kehidupan keluarga kekasih, keluarga Bapak Sukiat di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur dan terima kasih di tengah-tengah pergumulan Bapak Ibu kekasih dengan sakit penyakit mereka. Tapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara mereka, terlebih dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapak beri kekuatan dan kesehatan terus, berkati dan jamah setiap obat penawar, makanan, minuman yang dipergunakan untuk kesembuhan Sukiat bersama dengan Ibu. Berkati juga proses pengobatan yang harus mereka jalani di rumah sakit di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan di dalam kehidupan keluarga ini mereka tetap mengucap syukur untuk pertambahan usia yang Tuhan nyatakan bagi cucu terkasih Made Laura, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Terima kasih Tuhan juga buat pertambahan usia anak Dewi Siti Agus Mawati ya Tuhan pada tanggal 19 besok. Dan juga secara khusus bagi Bapak kekasih Bapak Sukiat pada tanggal 20 Agustus. Lebih istimewa lagi ya Tuhan, ketika penyertaan Tuhan dalam bahtera rumah tangga ini, tepat pada tanggal 20 nanti, Bapak dan Ibu kekasih ini boleh merayakan 43 tahun penyertaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Berkat yang luar biasa bagi kehidupan keluarga ini, bagi cucu kekasih, bagi anak kekasih, bagi bapak keluarga, maupun dalam kehidupan keluarga ini. Kami percaya bahwa itulah bukti nyata kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga Pak Sukiat di tempat ini. Namun tak semuanya itu keluarga pun tetap menggumuli apa yang menjadi pergumulan kehidupan mereka, terutama menggumuli kehidupan keluarga anak kekasih Niko bersama dengan istri yang sampai dengan saat ini mereka tetap merindukan anak yang lahir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Berkati anak kekasih Niko, beri kekuatan, kesehatan. Berkati istri terkasih, Bapak jamah buah kandungannya. Dan jikalau Tuhan berkenan lewat jamahan tangan-Mu dalam buah kandungan istri terkasih, maka waktu Tuhan akan datang tepat ketika mereka terus
percaya dan menggumuli segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapak berkati mereka juga dalam usaha untuk mencari pekerjaan, kelanjutan kehidupan rumah tangga mereka. Memang sulit ya Tuhan. Hal yang sama dialami juga oleh anak kekasih Woro Ayu Sri Kandi ya Tuhan, yang harus kehilangan pekerjaan di masa pandemik ini ya Tuhan. Begitu banyak juga anak-anak Tuhan yang harus kehilangan pekerjaan. Bapak berkati mereka, bahkan berkat di tengah-tengah pergumulan mereka, lalu beri semangat untuk tetap berharap dan bersandar kepadamu ya Tuhan. Karena segala sesuatu yang terbaik akan datang daripadamu. Kami percayakan Niko bersama dan keluarganya, juga Woro bersama dalam kehidupannya, dalam pergumulannya ya Tuhan. Biarlah apa yang terbaik boleh Tuhan nyatakan dalam rancangan damai sejahtera-Mu bagi kedua anak kekasih ini. Terima kasih Tuhan, kami yang boleh hadir dan mengambil bagian dalam persekutuan ini. Bapak berkati kami sebagai diaken, sebagai penatua dan hamba sendiri yang boleh mewartakan kebenaran firman. Bapak sempurnakan semuanya di dalam kehidupan jemaat-Mu, dan biarlah kami selalu bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam hari-hari hidup kami. Sebagai manusia, kami sadar bahwa kami jauh dari sempurna. Ampuni kami ya Tuhan, suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami pada dalam dosa, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil kantong melekat dijalankan, jemaat kita menyanyi bersama dari Gita Bakti 39, bait yang pertama, bukan karena upahmu. Mari kita menyanyi bersama-sama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah sumber kasih dan berkat, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan di tengah perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima daripadamu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini, agar menjadi berkat di tengah persekutuan kami. Amin. Jemaat tetap berdiri.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kalimat 425 berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Sukiat di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.